Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas analisis dan visualisasi data I1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap sebuah paper yang berjudul Classification of Sleep Disorders Using Random Forest on Sleep Hold and Lifestyle Dataset. Next. Perkenalkan, saya Alma Ali Cipta Putri dengan NIM 187221023 dan rekan saya. Nah, gue Yubung Rosalia dengan 187 21 027. Oke, melanjutkan penjelasan sebelumnya. Sekarang kami akan menjelaskan terkait metodologi yang digunakan oleh paper tersebut. Jadi di sini ada gambaran secara garis besar berupa research flow, yang dimana metode yang digunakan ini yang pertama adalah melakukan problem formulation dulu. Jadi mencari eh, apa problem yang sedang dianalisis. Kemudian melakukan dataset collection atau mengumpulkan dataset, lalu melakukan preprocessing data, lalu membangun model random forest, kemudian memvisualisasi tingkat akurasinya, dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Next. Oke, ini lebih tepatnya menjelaskan secara detail dari research flow metodologi yang ada di slide sebelumnya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut, yang dimana masalah penelitian ini itu berfokus pada identifikasi dan juga mengklasifikasi gangguan tidur yang menggunakan dataset sleep health and lifestyle, yang dimana gangguan tidur ini bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang, baik dari segi fisik, kognitif maupun emosional. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan metode berbasis algoritma random forest untuk mendiagnosis dan memprediksi gangguan tidur. Untuk selanjutnya adalah dataset collection, yaitu pengumpulan dataset yang dimana telah dijelaskan sebelumnya menggunakan dataset sleep health and lifestyle yang diperoleh dari Kaggle, yang dimana data-data atau fiturnya itu terdapat ID individu, jenis kelamin, usia, pekerjaan, durasi dan kualitas tidur, tingkat aktivitas fisik dan stres, kategori BMI, tekanan darah, detak jantung, dan jumlah langkah harian, yang dimana fitur-fitur ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi gangguan tidur. Next. Oke, selanjutnya adalah terkait preprocessing data, yang dimana tahap preprocessing data ini penting supaya data yang digunakan itu bisa diproses lebih optimal. Nah, untuk tahap preprocessing datanya ini yang pertama adalah membaca dan juga memahami dataset. Kemudian yang kedua adalah memilih fitur-fitur yang relevan yang sekiranya diperlukan untuk dianalisis. Lalu ketiga adalah melakukan one hot encoding untuk mengonversi apabila ada data data kategorikal menjadi numerikal. Lalu yang keempat adalah membagi data menjadi subset latih dan uji atau testing dan training. Lalu selanjutnya adalah menangani missing value supaya dapat menyeimbangkan kelas data dan menstandarkan data. Lalu yang terakhir adalah menggunakan Gini Index untuk menentukan kualitas pemisahan pada setiap simpul pohon keputusan atau tree decision. Nah, Gini Index ini membantu membangun tree decision yang optimal dan efisien dalam model random forest, yang dimana Gini Index menggunakan rumus yang telah tertera di sana, yaitu satu min sigma PI kuadrat, yang dimana sigma PI kuadrat ini adalah eh, P plus kuadrat ditambah P min kuadrat. Oke, selanjutnya adalah membangun model random forest, yang dimana langkah-langkahnya adalah menentukan jumlah tree-nya atau jumlah pohonnya, yang dimana di sini contohnya adalah n underscore estimatornya atau jumlah pohonnya adalah 200. Lalu menentukan kedalaman maksimum dengan sintaks max underscore depth, yaitu di sini contohnya menggunakan 10. Lalu selanjutnya adalah membentuk tree decision menggunakan subset data secara acak, lalu menggabungkan hasil prediksi dari setiap tree untuk menghasilkan prediksi akhir. Kemudian, penting juga untuk mengevaluasi model menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score, dan juga confusion matrix. Nah, model ini mengatasi masalah overfitting dan memberikan hasil prediksi yang stabil dan juga akurat terkait gangguan tidur. Next.
Selanjutnya ke bagian result. Nah, di sini yang pertama ada random forest accuracy. Yang dimana pada grafik ini terlihat bahwa judulnya akurasi random forest dengan nilai 0,89 yang menunjukkan bahwa akurasi model random forest pada data uji atau tes data adalah 0,89 atau 89%. Hal ini menunjukkan bahwa model ini mampu memprediksi gangguan tidur dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi. Lalu sumbu Y yang diberi label akurasi yang menunjukkan tentang nilai dari 0 hingga 1. Nilai ini mempresentasikan tingkat akurasi prediksi model. Dan hanya satu batang pada grafik ini yang mewakili akurasi model random forest. Eh, Tepat di atas batangnya terdapat angka 0,89 yang menunjukkan nilai akurasi secara numerik. Label ini memberikan informasi tambahan agar nilai akurasi lebih mudah dilihat. Dengan akurasi 89% ini, model ini dapat dianggap cukup efektif untuk memprediksi gangguan tidur berdasarkan data kesehatan dan gaya hidup dari dataset. Selanjutnya, correlation between features. Yang dimana sini elemen grafiknya terdapat skala korelasi. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Lalu korelasi positif mendekati 1 menunjukkan hubungan langsung saat satu variabel naik, maka variabel lain juga akan naik. Lalu korelasi negatif, yaitu mendekati -1, menunjukkan hubungan terbalik, yaitu saat satu variabel naik, maka variabel lainnya akan turun. Selanjutnya ada nilai mendekati nol yang menunjukkan tidak ada hubungan linear. Selanjutnya ada warna pada heat map yang menunjukkan bahwa warna merah menandakan korelasi positif. Lalu warna biru menandakan korelasi negatif. Lalu semakin gelap warnanya, maka akan semakin kuat korelasinya. Sini ada terdapat bagian analisis matriks. Yang pertama, sini kita dapat melihat korelasi yang tertinggi, yaitu quality of sleep dan sleep duration yang memiliki korelasi positif yang sangat kuat, yaitu dengan nilai 0,88, yang menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih panjang biasanya berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada physical activity level dan daily steps yang memiliki korelasi positif tinggi yaitu sekitar 0,77 yang mengindikasikan hubungan langsung antara aktivitas fisik dan langkah harian. Lalu selanjutnya ada korelasi negatif kuat yang dimana di sini yang pertama ada stress level yang memiliki hubungan negatif kuat dengan sleep duration yaitu dengan nilai -0,81 dan quality of sleep yaitu -0,9. Yang artinya tingkat stres yang lebih tinggi cenderung terkait dengan durasi tidur yang lebih pendek dan kualitas tidur yang lebih buruk. Lalu selanjutnya adalah heart rate yang dimana memiliki korelasi negatif dengan quality of sleep, yaitu berkisar nilainya -0,66, yang menunjukkan bahwa kualitas tidur yang baik cenderung berhubungan dengan denyut jantung yang lebih stabil. Lalu selanjutnya ada korelasi lemah atau tidak signifikan. Di sini kita bisa lihat bahwa daily step memiliki hubungan yang sangat lemah dengan sebagian besar variabel lainnya. Seperti stress level, di situ kita bisa melihat nilainya -0,03 dan heart rate yaitu sama dengan nilai -0,03 yang menunjukkan sedikit atau tidak ada hubungan linear. Lalu selanjutnya ada confusion matrix yang dimana di sini terdapat sumbu X yang bisa dibilang ini adalah predicted, menunjukkan kategori atau kelas hasil prediksi dari model yaitu kelasnya 0, 0, 1, dan 2. Di sini yang kedua ada sumbu Y yaitu aktual yang menunjukkan kategori atau kelas sebenarnya dari kelas 0, 1, 2. Lalu selanjutnya ada nilai dalam kotak yang dimana ini adalah jumlah data untuk setiap kombinasi kelas aktual dan kelas prediksi. Di sini dapat kita simpulkan analisisnya bahwa true positif itu prediksi yang benar. Kelas nol, baris nol, kolom nol, itu adalah model memprediksi 13 data dengan benar sebagai kelas nol. Lalu kelas satu pada baris satu kolom satu yaitu model memprediksi 11 data dengan benar sebagai kelas satu. Lalu selanjutnya ada kelas 2 di mana di situ adalah baris 2 kolom 2. Di sini kita model memprediksi 43 data dengan benar sebagai kelas 2. Selanjutnya ada false positives dan false negatives. Yang dimana sini positif adalah prediksi salah atau ditempatkan pada kelas yang salah. Yang di sini ada dua data diprediksi sebagai kelas satu, padahal sebenarnya adalah kelas nol. Dan ada satu data diprediksi sebagai kelas 2, padahal sebenarnya adalah kelas nol. Yang sini selanjutnya ada satu data prediksi sebagai kelas 2, padahal sebenarnya adalah kelas satu. Lalu selanjutnya ada false negatives, yaitu data aktual salah prediksi oleh model. Yang dimana sini yang pertama ada 4 data yang sebenarnya kelas satu, tetapi diprediksi sebagai kelas nol. Selanjutnya ada satu data sebenarnya kelas satu, tapi diprediksi sebagai kelas 2.
Hal ini ada kelas dominan, di mana kelas 2 memiliki jumlah prediksi benar tinggi, yaitu sejumlah 43, yang menunjukkan bahwa model lebih baik dalam mengenali kelas ini. Nah, selanjutnya adalah classification report, yang mana di sini laporan ini menunjukkan evaluasi performa model klasifikasi untuk tiga kelas, yakni insomnia, sleep apnea, dan non. Berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama ada insomnia. Sini precisionnya 80% dari prediksi insomnia yang benar. Recall-nya, model ini berhasil mendeteksi 86% dari total kasus insomnia. F1 score-nya, kombinasi precision dan recall menghasilkan nilai 83%. Support-nya terdapat 14 kasus aktual insomnia dalam data uji. Selanjutnya yang kedua adalah sleep apnea. Di sini terdapat precision-nya, yaitu 88% dari prediksi sleep apnea yang benar. Lalu ada recall, model ini berhasil mendeteksi 82% dari total kasus sleep apnea. Lalu yang ketiga adalah F1 score. Yang sini kombinasi precision dan recall-nya menghasilkan nilai 85%. Lalu supportnya terdapat 17 kasus aktual sleep apnea dalam data uji. Lalu yang ketiga adalah non. Sini precisionnya 96% dari prediksi kelas non benar. Recall-nya model berhasil mendeteksi 100% data dari total kasus non, yang artinya tidak ada kesalahan untuk kelas ini. Lalu ada F1 score, kombinasi precision dan recall menghasilkan nilai 98%. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah support. Terdapat 43 kasus aktual non dalam data uji yang menjadikannya kelas dengan jumlah kasus terbanyak. Lalu selanjutnya ada akurasi keseluruhan. Di sini model berhasil memprediksi dengan benar 89% dari seluruh data. Di sini ada rata-rata performanya. Yang pertama adalah macro average, yang dimana rata-rata precision, recall, dan F1 score untuk ketiga kelas adalah 86%, 83%, dan 84% tanpa mempertimbangkan jumlah data per kelas. Lalu ada weighted average, di mana rata-rata mempertimbangkan jumlah data per kelas menghasilkan nilai 89% untuk precision, recall, dan F1 score-nya. Model ini menunjukkan performa yang baik dalam mengklasifikasikan ketiga kelas dengan tingkat akurasi dan keseimbangan yang tinggi. Selanjutnya adalah kelas distribution. Sini ada elemen grafik dan analisis distribusi. Di sini elemen grafiknya terdapat kategori non yang memiliki jumlah sampel tertinggi yaitu 219 sampel yang menunjukkan bahwa sebagian besar data dalam dataset merupakan individu tanpa gangguan tidur. Lalu yang kedua adalah kategori sleep apnea yang memiliki jumlah sampel 78. Jumlah ini relatif lebih kecil dibandingkan kategori non. Ya, lalu yang ketiga ada kategori insomnia yang memiliki jumlah sampel sebanyak 77, hampir setara dengan kategori sleep apnea. Lalu sini analisis distribusinya yang pertama ada sumbu X, yaitu gangguan tidur yang menunjukkan tiga kategori utama dalam dataset. Yang pertama ada non, yang artinya tidak ada gangguan tidur. Lalu yang kedua adalah sleep apnea, yaitu artinya gangguan tidur berupa apnea. Lalu ada insomnia, yaitu artinya gangguan tidur berupa insomnia. Sumbu Y yang mewakili jumlah, menunjukkan jumlah data atau sampel untuk setiap kategori gangguan tidur. Teks pada bar itu juga menampilkan jumlah sampel secara langsung di atas batang masing-masing kategori untuk memperjelas jumlah data. Baik, dari penjelasan terkait metodologi dan juga result yang telah kami paparkan sebelumnya, kesimpulannya ini adalah penelitian ini menggunakan model random forest untuk mengklasifikasikan gangguan tidur berdasarkan fitur tidur, gaya hidup, dan juga faktor kesehatan dalam dataset sleep health and lifestyle. Dan model ini terbukti efektif, akurat, dan tahan terhadap data yang tidak seimbang, serta mengungkap pentingnya tiap fitur dalam prediksi sehingga hasilnya dapat mendukung diagnosis dan penanganan gangguan tidur secara efektif. Next. Baik, ini adalah referensi paper yang kami gunakan yang ditulis oleh Hidayat IA, diterbitkan pada tahun 2023 yang berjudul Classification of Sleep Disorders Using Random Forest and Sleep Health and Lifestyle Dataset dari Journal of Dinda Data Science Information Technology and Data Analytics. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.